Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Singapura membutuhkan pasokan listrik dari Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengajak para produsen tenaga surya asal Cina ikut terlibat tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membangun pabrik panel tenaga surya di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Luhut saat bertemu Menteri Luar Negeri Cina He Wang Yi di kawasan Geopark Changyasang, Cina. Keduanya membicarakan beberapa hal terkait usulan 3 arah kerjasama yang disepakati dalam pertemuan Hex Level Dialogue and Cooperative Mechanism atau HDCM Indonesia-Cina keempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan 2 langkah penting dalam meningkatkan kerjasama Indonesia dan Cina. Pertama adalah pembentukan Task Force untuk mendorong kerjasama ketahanan pangan dan kesehatan. Kedua, 3 bidang kerjasama pembangunan hijau, pembangunan digital, dan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk implementasi berbagai MOU G2G yang telah ditandatangani pada 2023 lalu untuk bidang kerjasama ekonomi digital, transisi energi, dan hilirisasi. Di sisi lain, Luhut juga menjelaskan bahwa dirinya meminta bantuan Cina untuk membantu upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas udara. Dalam hal ini adalah Technical Assistance untuk penurunan polusi dari pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, Luhut juga mengundang pemerintah Cina untuk berpartisipasi dalam Indonesia International Sustainability Forum yang akan digelar pada 5 hingga 6 September 2024 mendatang. Luhut menambahkan pada 2025, Indonesia dan Cina akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Ia pun berharap kedua negara tetap saling mendukung dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya bersama-sama. Tadi malam dengan Pak Wangi saya sambil makan sudah beritahu beliau kenapa kita nggak mulai dengan 100.000 hektar, dan beliau sudah minta untuk di follow up dan kita akan follow up. Dan ini juga akan bisa segera speed up mempercepat proses ini. Hasilnya menurut saya luar biasa karena langsung menyentuh hal-hal yang sangat kita butuhin. Yang pertama soal padi. Jadi saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada itu sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya, dan off takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Selalu kita impor 2 juta lah, 1,5 juta lah dan seterusnya. Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sebenarnya minta 5 ton, 4-5 ton aja. Kalau kita punya palang pisau Kalteng itu 400.000, itu hampir 2 juta bisa kita lihat kita produksi dengan yang lain. Ya sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk tadi beras. Kita menjadi lumbung pangan nanti ke depan, yang harusnya demikian. Hortikultura kita sudah buat di Humbang Hasudutan di Toba, tapi saya lihat prosesnya saya belum puas karena menurut saya terlalu lambat. Kita mau nanti di situ seperti cabai keriting, juga tadi bawang, onion, juga termasuk kepada bawang putih, kemudian durian, buah-buahan. Kita bekerja sama dengan mereka bikin lab bersama. Saya sekarang jadi yakin juga bahwa teknologi transfer itu tidak bisa tanpa research. Jadi kita mulai dengan research mereka yang sudah ada dengan researcher kita bekerja sama. Anak-anak muda Indonesia kita himbau untuk ikut nanti di situ, dan pemerintah menyiapkan fasilitas di Humbang Hasudutan untuk research tadi untuk kita melihat nanti yield daripada misalnya cabai, kemudian bawang putih, kentang, semacam itu, dan harus ada lokal partner. Saya pikir
Kalau ekosistem ini dibangun, saya kira akan bagus. Nah, kemudian ada satu yang disentuh tadi malam soal durian. Ini lagi-lagi durian ini jangan dianggap enteng. Sekarang kita cari tempatnya. Kita lihat ada di Sulawesi Tengah, juga ada lahan untuk bisa durian. Dan sekarang di Pak Barat kita temukan bisa 2.000 hektar. Karena mereka impor durian itu sampai 8 miliar dolar. Anda bisa bayangkan sekarang kalau misalnya seperti Sulawesi Tengah bisa impor 500 juta dolar aja. Durian, itu berapa banyak petani yang dapat. Dan begitu juga dengan kumbang hasudutan. Kalau dia bisa impor 200 juta dolar aja, per 100 juta saja itu udah 1 triliunan. Bayangkan penduduk hanya dengan 100 ribu itu mengekspor durian dengan nilai 1,5 triliun. Itu akan membuat kesejahteraan rakyat di sana luar biasa. Saya pikir ini juga tinggal kita scale up saja seaweed ini. Karena seaweed ini adalah di pantai, di laut pada umumnya. Sedangkan 60% penduduk kita tinggal di pesisir. Jadi ini memberikan solusi yang sangat luar biasa dan ini juga seaweed terbesar di dunia. Jadi lagi Tuhan ini memberikan begitu banyak rahmat ke Indonesia. Seaweed ini kita akan coba secara bertahap mengalokasikan 2,5 juta hektar lahan seaweed untuk tadi memproduksi berbagai apa yang saya sebutkan. Tadi malam dengan Pak Wangi saya sambil makan sudah beritahu beliau kenapa kita nggak mulai dengan 100.000 hektar, dan beliau sudah minta untuk di follow up dan kita akan follow up, dan technical team kita yang sudah mengerjakannya hampir setahun mungkin ini juga akan bisa segera speed up mempercepat proses ini. Kereta api cepat Jakarta Surabaya kita sepakat segera tim dibentuk, kemudian pelabuhan Ningbo kita jangan jadi feeder ke Singapura. Kita harus bisa juga ekspor dari Indonesia. Nah, kita cari partner, Ningbo salah satu partner kita yang kita akan mainkan sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Bukan apa-apa, tapi ya kita kemandirian Indonesia kita harus tunjukkan juga ke depannya. Kaltara menarik juga, mereka malah bilang kalau kita ajak lagi negara ketiga mau nggak? Saya bilang senang sekali karena saya pernah bicara dengan MBS waktu ketemu beliau di Saudi dan beliau pengen masuk. Nah, dari malam Wangi bilang kalau Saudi mau, Abu Dhabi mau, kenapa tidak? Jadi saya segera akan approach teman-teman di Abu Dhabi dan juga di Riyadh untuk tadi masuk di sini. Mereka bisa masuk melalui INA dan karena proyek ini sangat besar sekali. Jadi saya pikir konsorsium ini saya kira akan menunjukkan satu kekuatan baru dari negara berkembang.